Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak, dan sahabat rumah kampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Rumah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini kita hadir kembali dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, ini kita berada di kebun. Kita akan melakukan pengisian gelombang penampung air yang akan kita persiapkan untuk irigasi besok pagi. Nah, kita sambil menunggu airnya penuh, ini kita sempatkan untuk ngevlog, mereview tentang perkembangan durian, khususnya durian yang ada di kebun ini yang sudah mulai produktif. Kita konsennya durian yang sudah mulai panen. Nah, kita awali dari durian yang ada di depan kita ini, durian Musangking. Nah, untuk Musangking ini sudah mulai ada yang besar untuk buahnya seperti yang ada di depan kita ini. Nah, selain yang sudah besar ini ada juga yang masih proses kecil-kecil seperti ini. Nah, ini masih ada yang proses pembesaran seperti ini. Jadi satu pohon beberapa proses, ada yang sudah besar, ada yang masih berbunga, ada yang merintis, ada yang sudah mulai besar seperti ini. Kemudian dibanding durian yang lain, untuk Musangking kali ini alhamdulillah untuk buahnya banyak, ini dari bawah sampai ke bagian pucuk kelihatan ada semua dan sudah mulai besar-besar. Coba kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini pun juga sudah mulai kelihatan untuk buahnya. Nah, ini seperti ini. Ini di bagian bawah yang sudah mulai besar, ini juga ada. Kemudian dari ini alhamdulillah untuk yang rontok ini tidak terlalu banyak, alhamdulillah. Nah, di sini ini yang sudah mulai pembesaran, yang di bagian atas ini. Nah, ini yang sudah cukup besar, ada sekitar di sana kalau kita menggerombol itu kita hitung coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di sini ada kurang lebih juga 10-an. Kemudian di sana juga, di sini ada 4 yang sudah mulai besar. Nah, ini cukup banyak. Jadi satu pohon ini juga beberapa kali proses. Selain proses yang sudah mulai besar, ini masih ada yang proses seperti ini, kecil seperti ini. Dan juga kalau kita lihat ini masih ada yang baru keluar untuk satu rontok untuk kelopak bunganya. Jadi beberapa proses yang ada di durian ini. Kemudian untuk harga Musangking ini juga cukup stabil di musim kali ini. Semoga jadi. Jadi penyebarannya seperti ini. Di bagian bawah, ranting terbawah juga ada, di tengah juga ada, di bagian pucuk ini juga ada, dan yang bagian atas tadi yang sudah mulai besar tadi juga kelihatan seperti ini. Selain itu, nah, di bagian sini juga ada yang masih proses merintis bunganya. Di satu pohon ini juga 3 kali proses untuk durian ini. Kemudian dari segi perawatan yang akan kita persiapkan, tentunya ini nanti kita penyemprotan seperti durian yang seperti ini yang sudah mulai besar. Nah, ini kita semprot nanti, namun kita tunggu sampai cukup besar dulu baru kita semprot, tentunya agar duriannya tidak mudah diserang oleh hama
dari lalat buah maupun yang lain. Dan juga nanti kita beri dengan petrogenol untuk antisipasi agar duriannya aman dari lalat buah. Karena di musim yang lalu dengan cara kita beri petrogenol ini juga cukup bisa mengantisipasi adanya serangga yang menyerang di bagian buahnya. Kemudian untuk pengairan ini tidak kita airi, jadi kita biarkan, karena kalau kita airi namun airnya tidak maksimal, kita khawatirkan malah menjadikan buah ini rontok. Jadi kita biarkan, yang kita airi hanya tanaman yang usianya masih kecil-kecil, dari tanaman cengkeh, tanaman durian, dan tanaman yang lainnya. Coba kita jalan ke sana, kita lihat yang montong, apakah juga sudah mulai kelihatan untuk buahnya. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk montongnya. Untuk kesempatan sore hari ini juga sudah mulai ada yang hilang untuk kelopak bunganya, jadi sudah mulai kelihatan untuk buah-buahnya di sini di bagian atas. Untuk penyebarannya pun dari batang kedua dari bawah, kemudian di atasnya seperti ini, kemudian di bagian atas juga ada. Selain ini untuk prosesnya, satu pohon ini juga terdiri dari, kalau kita lihat, dua proses yang ini yang montong. Di satu proses seperti ini sudah mulai pembesaran untuk buahnya, kemudian proses yang kedua ada bunga yang belum mekar bagian atas. Untuk penyebarannya pun dibanding durian musangking tadi lebih banyak yang musangking. Untuk perlakuannya ini juga tidak kita sirami, nanti penyemprotannya kita tunggu sampai buahnya besar. Kemudian untuk pra panen ini juga kita pruning untuk pohonnya, itu seperti ini batang-batangnya. Mau di bagian pucuk ini juga kurang pruningnya, jadi kelihatan perbedaannya. Untuk di bagian bawah batang-batangnya hampir produktif semua, namun di bagian pucuk yang belum kita pruning kelihatan masih cukup rimbun. Ini batang-batangnya juga hanya di bagian tertentu yang buah. Jadi salah satu manfaat pruning bila kita amati atau kita terapkan, ini terbukti di pohon-pohon atau batang produktif yang kita pruning, ini bisa lebih optimal untuk panennya. Kemudian untuk pruning sendiri, selain produktif, ini juga cahaya matahari tentunya bisa masuk ke dalam, sehingga pohon batangnya juga bisa lebih sehat, kuat. Kemudian pertumbuhannya pun juga lebih optimal karena batangnya langsung bisa pembesaran tanpa cabang-cabang di bagian ranting atau terbus-terbusan yang bagian tengah di bagian pohon tersebut. Baik sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Waktu sudah cukup sore, sudah jam 5 lebih, hampir setengah 6. Kita akhiri, sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Semoga yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses dan maju bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat tani muda. Salam hijau, salam lestari.